Teman-teman, kita tetap pada tema berpusat pada diri sendiri. Saat seseorang berpusat pada diri sendiri, maka itu merupakan sumber dari segala duka. Ya, berpusat pada diri sendiri atau disebut dengan self-centeredness adalah fokus pada diri sendiri melebihi dari segala sesuatu sehingga mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Yang beberapa hari yang lalu ada beberapa teman-teman menggambarkan bahwa self-centeredness atau fokus dari sendiri adalah bisa digambarkan sebagai salah fokus. Artinya di sini dijabarkan sebagai apa yang menjadi fokus kita, hal itulah akan yang menjadi tambah besar. Your life will follow you focus. Jadi jalan hidup kita akan mengikuti fokus kita gitu. Apapun yang kita fokuskan akan selalu berpengaruh dalam hidup kita. Jika fokus kita pada hobi, ya ada orang hobi makan, akan menghabiskan waktunya untuk hobi tersebut. Hobi olahraga, hobi apapun, ya akan menentukan seberapa banyak waktu yang akan kita berikan untuk hal-hal lain sekitar kita. Jika fokus kita pada seseorang, maka orang tersebut juga bisa menjadi obsesi, berfokus pada hal-hal yang kita ingin capai, ekspektasi yang kita dapat. Bahkan orang pada fokus ketakutan pun bisa melumpuhkan hidup kita. Dan kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bahwa ada dua pemicu dari self-centeredness atau berfokus pada diri sendiri. Di situ dikatakan yang pertama adalah iblis, ya. Iblis di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah bapa segala dusta. Nah, iblis yang sering membuat kita salah fokus. Hal itulah yang membuat orang muncul manifestasinya. Manifestasinya sering sekali ada beberapa hal, ya, tapi hari ini saya akan uh, sampaikan mengenai manifestasi yang sering muncul. Ya, iblis membawa kita kepada satu yang paling sering kita menimbulkan berbagai masalah, yaitu salah satunya adalah keangkuhan atau kesombongan. Nah, kesombongan akan di firman Tuhan katakan dari kesombongan itulah mengubah malaikat menjadi iblis. Ya, ada satu lagi yang membuat kita tidak self-centered adalah rendah hati atau hidup berpusat pada Allah. Dari kerendahan hatilah mengubah manusia hidup seperti malaikat. Nah, berfokus pada diri sendiri atau self-centeredness tadi dikatakan menjadi sumber berbagai masalah yang akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amsal 13 ayat 10 firman Tuhan katakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Dalam King James Version dikatakan, pertengkaran hanya disebabkan oleh keangkuhan, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat akan mempunyai hikmat. Nah, banyak orang mungkin membantah pernyataan ini dengan berkata, tunggu dulu, apakah keangkuhan itu menjadi satu-satunya penyebab pertengkaran? Nah, coba dilihat di Amsal 17 ayat 14 dikatakan, firman Tuhan berkata, bahwa perbantahan atau perselisihan adalah awal dari pertengkaran. Jadi ketika muncul pertengkaran, maka hal itu disebabkan oleh keangkuhan juga. Tapi Alkitab berkata bahwa pertengkaran hanya disebabkan oleh keangkuhan. Jadi bukan salah satu penyebab, melainkan penyebab satu-satunya, ya. Penyebab utamanya adalah keangkuhan itu sendiri, ya. Kita harus bisa mencoba untuk mendefinisikan arti dari keangkuhan, bahwa arti keangkuhan bukanlah sekedar kita merasa lebih dari orang lain. Artinya, arti yang paling sederhana adalah bahwa kita melihat diri kita berfokus menjadi pusat dari segala sesuatu. Pada saat berpusat pada diri sendiri itulah akar dari segala kesombongan, keangkuhan hidup, ya. Di bilangan, kita melihat di bilangan 12 ayat 2, kisah tentang Miriam dan Harun. Di situ perikopnya pemberontakan Miriam dan Harun, ya. Di situ diceritakan bagaimana Miriam dan Harun menyerang Musa, mengkritik Musa karena Musa mengawini orang Kus, ya, wanita dari Kus itu, ras lain, dengan berkata dengan secara keras, ya, sungguhkah Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Nah, di King James Version dijelaskan bahwa apakah Tuhan hanya lewat Musa saja, berbicara lewat Musa saja? Apakah dia tidak berbicara lewat kita juga? Nah,
Padahal di nas Alkitab di ayat 3 di situ ditulis bahwa Musa dikatakan adalah manusia yang paling lembut hatinya di seluruh dunia. Dia tidak tersinggung atau marah pada waktu kakak-kakaknya berkata begitu keras, menyatakan perkataannya, tapi saat itu justru Musa berdoa untuk kedua kakaknya. Padahal di ayat ketiga itu juga bahwa dikatakan Musa lah manusia yang paling lembut hatinya di seluruh dunia. Berapa banyak saat itu orang ada di situ, tapi Musa menyatakan bahwa Musa lah manusia yang paling lembut hatinya. Nah, dari pernyataan ini yang menarik adalah karena yang menulis ini adalah Musa ya. Musa sendiri menulis ayat tersebut. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan coba belajar sedikit mengerti arti dari lemah lembutnya. Arti lemah lembut di sini adalah bahwa Musa manusia yang paling lembut hatinya. Kata lemah lembut artinya adalah power under control. Jadi Musa saat itu punya kuasa, punya kemampuan untuk membalas, untuk counter semua pernyataan kakak-kakaknya, tetapi Musa tidak melakukannya dan tidak mempergunakan otoritas tersebut, ya, power under control. Nah, itulah yang Tuhan Musa maksud memberikan contoh bahwa akulah orang yang lembut hatinya. Aku punya kuasa saat itu. Aku punya otoritas karena Tuhan memberikan otoritas padaku. Musa mempunyai kesempatan, Musa mempunyai kemampuan untuk membantah kakak-kakaknya yang saat itu mengatai yang bisa melukai hatinya. Namun Musa tidak memakai kemampuan tersebut untuk membalasnya. Sekali lagi teman-teman, itu yang disebut dengan Musa, manusia yang paling lembut hatinya. Kita pun bisa menyebutkan melakukan menjadi manusia yang lembut hatinya pada saat kita punya kuasa, punya otoritas, punya kemampuan untuk membalas, untuk melakukan hal-hal pada orang yang menyakiti kita, tapi kita pun tidak melakukannya. Jadi bukan kata-katanya yang lemah lembut yang disebut orang lembut hatinya, namun orang yang tidak memakai kemampuannya, kekuasaannya untuk membalas atau perkataan orang lain yang tidak baik. Yang minggu lalu saya mencoba menyampaikan bahwa bukan di daerah suku tertentu yang lembut ngomongnya itu lembut hatinya, bukan. Tetapi orang yang sekali lagi tidak menggunakan apa yang dia bisa lakukan atau punya kuasa, otoritas, tapi tidak melakukannya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak memperoleh pemahaman yang keliru, yang salah. Jadi keangkuhan sekali lagi bukan sekedar kita berpikir kita lebih baik dari orang lain, tapi lebih dari itu menunjukkan bahwa kita sedang berfokus pada diri sendiri. Jadi tidak perlu apakah kita merasa lebih baik, lebih buruk, atau ada orang lain. Yang jelas kita sedang berfokus pada diri sendiri. Dan kita bisa melihat seorang yang pendiam, pemalu sesungguhnya, orang tersebut juga orang yang sombong, orang yang berfokus pada diri sendiri. Orang yang hanya mengasihani diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Kita kembali ke Amsal 13 ayat 10 dikatakan bahwa pertengkaran hanya disebabkan oleh keangkuhan. Maka hal ini berkata bahwa apapun yang membuat kita marah karena kita berfokus pada diri sendiri, bukan karena apa yang orang lain lakukan kepada kita. Sehingga pada saat kita berfokus pada diri sendiri, itu akan menentukan bagaimana cara kita bereaksi kepada orang-orang lain yang melakukannya. Kita tidak akan bisa menghentikan orang lain untuk menyinggung atau membuat kita marah. Oleh karena itu kita bisa menggunakan iman. Ya, gunanya iman adalah bukan untuk mengontrol orang lain, tetapi untuk menolong kita agar kita bisa menangani diri kita sendiri dan menangani hal-hal yang akan terjadi di dalam diri kita. Jadi tidak peduli apapun yang orang lain lakukan pada kita, ya, kita bisa melihat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia mampu untuk berpaling kepada orang-orang yang menyalibkan dia dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat." Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha mengontrol orang lain, tetapi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia menjadikan Bapa menjadi pusat kehidupannya Tuhan Yesus saat itu. Jadi sekali lagi pada saat kita berfokus pada sendirilah yang membuat kita jadi tersinggung, jadi marah. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk dirinya sendiri, tetapi dia begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia datang untuk kita. Justru dia datang kepada kita ketika kita masih
berdosa, selalu berbuat jahat ya. Dan di atas kayu salib juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memikirkan, kita melihat perikop bahwa memikirkan ibunya dan berkata kepada murid-murid, hai ibu, inilah anak-anakmu, hai anak-anak, inilah ibu. Jangan mengatakan untuk berbicara kepada salah satu muridnya untuk mengurusinya. Jadi kita mengerti mengapa Tuhan Yesus dapat mengampuni dan berada dalam kasih. Karena dia selalu berada di dalam kasih. Karena dia tidak berfokus pada diri sendiri. Sekali lagi karena Tuhan Yesus berfokus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, puji Tuhan ya teman-teman dikasih Tuhan, bahwa iman membawa kita dapat menjadi kita kuat bukan karena cara kita menyingkirkan itu semua ya, atau apapun yang menjengkelkan kita, tapi iman sekali lagi membuat kita dapat menangani apa yang ada di dalam diri kita ya. Kita dapat mencapai ke satu titik di mana kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Karena dengan mengasihi Dia, maka kita bisa melakukan apapun yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga kita dapat mengatasi diri kita sendiri. Dan dengan persekutuan dengan Bapa, dengan membangun hubungan yang intim, kita mempunyai iman yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Sehingga segala kemarahan, keangkuhan, bahkan pertengkaran dalam kehidupan kita bisa terhenti, bahkan bisa disingkirkan dan tidak memasuki ke dalam kehidupan untuk mengambil salah keputusan dalam kehidupan kita. Salah satu kunci untuk kita dapat mengaplikasikan semua itu yang apa yang telah dengan melihat apa yang telah Allah lakukan atas hidup kita dan dengan menyadari bahwa Tuhan tidak memberikan kita untuk tujuan yang egois atau selfish. Dia tidak melakukan semua itu untuk agar semua kebutuhan kita dapat terpenuhi, melainkan agar kita perlu belajar bahwa dalam penyangkalan dirilah, dalam tidak mementingkan diri sendirilah, di situ justru kita akan mulai menemukan kehidupan yang sesungguhnya dengan mengasihi Tuhan dan orang lain dari diri kita sendiri. Cara itulah kita mulai meredakan semua amarah, semua luka dalam diri kita, dan semua hal-hal lain yang ada di dalam diri kita. Pada hari ini, saya berdoa kita dapat menggunakan beberapa hal yang telah disampaikan pada hari ini dan menggunakannya sehingga kita bisa membuka hati kita. Kita bisa dengan sadar bahwa duka cita kita disebabkan oleh karena kita berfokus pada diri sendiri. Jadi, kita tidak perlu lagi mencari alasan atau kambing hitam. Kita perlu mengambil sikap bertanggung jawab menghadapinya dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan memohon kepadanya untuk masuk ke dalam hidup kita dan menjadikan Tuhan yang lebih besar dari dalam hidupan kita. Dengan cara itulah kita akan berjalan maju dalam kemenangan demi kemenangan oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, demikian penyampaian 15 menit yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan sambung untuk hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.